2008 oleh Bapak Ferry Kristianto. Nah, beliau juga dikenal sebagai Raja Factory Outlet dan sekarang beliau merambah ke dunia pariwisata. Di antaranya memiliki Floating Market Lembang, ada farmhouse, ada di Bukit Asia Afrika, ada Brands Theater dan juga Brands Puncak Bogor, yang semuanya itu masih di bawah pimpinan beliau. Nah, itulah sejarah singkat berdirinya Tahu Susu Lembang. Nah, di bagian selanjutnya saya akan menerangkan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dalam proses produksi. Nah, untuk para pesertanya semuanya sudah membawa buku panduan yang berwarna kuning. Nah, kalau sudah bisa membuka buku panduannya di halaman 2. Nah, nanti jadi kakak-kakaknya semuanya tidak usah mencatatnya kembali, hanya dibaca saja. Nah, untuk bahan pembuatannya yang pertama, nanti ada kacang kedelai sebanyak 13 kg, lalu ada susu sapi segar sebanyak 4 liter, ada margarin 200 gram, ada bawang putih, ada minyak pakai, ada kunyit untuk tahu yang berwarna kuning, ada garam dan juga air. Nah, itulah bahan-bahan yang nanti akan digunakan dalam proses produksi. Nah, di depan ini ada sedikit contoh dari bahan bakunya. Nah, yang ada di dalam wadah air yang berwarna kuning itu namanya air biang atau biang tahu. Lalu ada mentega juga, bawang putih, garam halus, ada kunyit, susu sapi dan juga kacang kedelai. Nah, mungkin ini hanya sebagian kecil dari contoh bahan-bahannya. Nah, nanti untuk melihatnya boleh bergantian saja di akhir sesi. Nah, tugas selanjutnya boleh membuka buku panduannya kembali di halaman 4. Nah, di halaman 4 itu sudah ada proses tahapan produksinya. Jadi nanti tinggal membacanya saja. Nah, untuk proses tahapan produksinya, yang pertama, nanti kacang kedelainya itu akan direndam selama kurang lebih 4 jam dengan menggunakan air bersih. Nah, untuk di buku panduannya percetakannya 24 jam, itu ada kesalahan pencetakan. Jadi seharusnya 4 jam saja untuk perendaman. Nah, nanti setelah direndam, selanjutnya kacang kedelainya akan dicuci kembali sebanyak 5 kali. Nah, kenapa sebanyak 5 kali? Karena untuk memisahkan kulit arinya dari kacang kedelai tersebut. Karena kulit arinya itu memiliki rasa yang pahit, jadi harus dipisahkan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah dicuci dan bersih, selanjutnya akan melalui proses tahapan penggilingan. Nah, untuk proses tahapan penggilingannya nanti ada di area hitam di sebelah sini. Nah, nanti kacang kedelainya akan dimasukkan sedikit demi sedikit dengan dialiri air hingga nanti menjadi bubur kedelai. Nah, tadi sudah dilakukan proses tahapan penggilingannya. Nah, nanti setelah digiling dan didapatkan bubur kedelainya, selanjutnya akan melalui proses tahapan perebusan. Nah, untuk proses tahapan perebusannya ada di area depan di sebelah sana. Nah, nanti akan direbus di atas tungku api dengan air mendidih selama kurang lebih 1 jam. Jadi proses perebusannya cukup lama, yaitu selama 1 jam dengan diaduk hingga merata. Nah, untuk depan ini sudah proses perebusannya. Nah, nanti setelah direbus, selanjutnya akan melalui proses tahapan penyaringan. Nah, proses tahapan penyaringan di sini ialah proses memisahkan antara ampasnya dengan sari kedelai tersebut menggunakan alat yang bernama panet dan juga kayu sari. Nah, panet itu alat penyaring berbentuk kerucut besar dari kayu. Contohnya ada di depan sini.
kain sari. Nah, untuk kain sarinya seperti yang ada di belakang ini. Nah, nanti akan ditutupi dengan kain sari, baru dituangkan di atasnya, sehingga nanti terpisah antara ampasnya dengan sari kedelai tersebut. Nah, untuk ampasnya itu kita tidak buang, melainkan akan dimanfaatkan kembali untuk pakan ternak. Nah, nanti sari kedelainya akan diletakkan di top stainless yang ada di belakang sini. Untuk selanjutnya dilakukan proses pembibitan. Nah, proses pembibitan di sini ialah proses menambahkan ada susu sapi segar, ada margarin, garam, dan juga biang tahu. Nah, kenapa kita tambahkan biang tahu? Karena biang tahu itu memiliki sifat yang masam, gunanya untuk menggumpakan sari kedelai tersebut. Nah, nanti setelah semua bahannya dimasukkan, akan diaduk hingga merata dan akan dibiarkan hingga mengendap. Nah, selanjutnya setelah itu akan melalui proses tahapan pencetakan tahunya. Nah, untuk proses pencetakannya nanti dilakukan di area belakang di sebelah sana. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam alat cetak dari kayu yang di dalamnya itu terdapat cetakan stainlessnya berbentuk panjang dan juga yang kotak. Nah, untuk contoh alat cetaknya seperti yang ada di belakang. Jadi di dalamnya ada cetakan stainlessnya berbentuk panjang dan juga yang kotak. Karena di sini kita memproduksi dua bentuk tahu, yaitu ada yang panjang dan juga yang kotak. Nah, nanti sebelum dituangkan ke dalam alat cetak, terlebih dahulu ditutupi dengan kain spandex. Nah, untuk contohnya seperti yang ada di belakang. Nah, kain spandex ini bahannya elastis, jadi bisa direnggangkan. Nah, nanti akan ditutupi, baru dituangkan di atasnya dan kembali ditutupi dengan kain spandex, lalu akan ditutup dengan papan cetak. Nanti papan cetaknya seperti yang ada di depan. Nah, setelah itu akan dipres dengan tong berisi air selama kurang lebih 1 jam. Contohnya seperti yang ada di belakang. Nah, nanti setelah dipres, selanjutnya tahunya akan dituangkan dan akan diletakkan di meja potong yang ada di belakang sana. Boleh tekan-tekannya berbalik ke arah belakang. Nah, nanti tahunya akan diletakkan di meja potong yang ada di depan sini untuk dipotong sesuai dengan bentuknya. Jadi nanti ada yang panjang dan juga yang kotak. Nah, nanti setelah dipotong akan diletakkan ke dalam tampir. Nah, tampir itu nampak kotak dari kayu untuk menyimpan tahu yang telah dipotong. Contohnya seperti yang ada di depan. Nah, yang ada di depan itu namanya tampir. Nah, nanti setelah dimasukkan ke dalam tampir, selanjutnya akan melalui proses tahapan penguningan tahunya. Nah, untuk proses tahapan penguningannya ada di area depan di sebelah sini. Nah, nanti akan direbus dengan menggunakan air mendidih yang telah ditambahkan bawang putih dan juga garam untuk bahan pengawet alami tahu tersebut. Nah, untuk tahu yang berwarna kuning seperti yang ada di depan, nanti ditambahkan perasan air kunyit untuk bahan warna alaminya. Nah, untuk diproses perebusan yang kedua ini nanti dimasukkan dengan tampirnya. Jadi direbus dengan tampirnya selama kurang lebih 15 sampai 20 menit saja. Nah, setelah itu tahunya akan diangkat dan akan diletakkan di rak yang ada di depan untuk dilakukan proses pendinginan tahunya. Nah, nanti setelah tahunya dingin, baru tahunya akan siap dikemas dan juga siap jual di area depan. Nah, itulah proses tahapan pembuatan tahu susu lembanya. Sampai di sini mungkin kakak-kakaknya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusi? Teman-teman kemudian Setiawan sebelumnya saya ingin bertanya Pak, di sini
setiap hari dari malam sampai subuh untuk waktunya. Betul. Kurang lebih dari jam 10 malam. Nah, untuk satu kali produksi, biasanya satu hari itu kita bisa sampai 40 gerangan atau 40 kali resep. Nah, yang ada di buku panduan ini satu kali resep. Nah, satu gerangan itu bisa setelah dikemas bisa jadi 40 box tahu atau 400 biji tahu yang ada di depan. Nah, jadi untuk jumlahnya nanti dikalikan saja. 40 dikali 40 itu untuk produksi satu harinya. Nah, untuk di hari weekend bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat hari biasa. Ada lagi? Yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Nah, mungkin untuk pertanyaannya nanti bisa dijawab dengan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti saya akan coba menjawab kenapa kita masih manual dari tahun 2008 ya. Karena yang menarik itu adalah yang memang betul-betul aslinya seperti ini. Ini bisa kita jual sebagai apa ya, wisata, edukasi wisata, sehingga menarik pengunjung juga. Kalau misalnya dia sudah modern, kayaknya tidak dapat feel untuk pabrik tahunya. Mungkin alasannya hanya itu sih. Jadi kita mempertahankan ketradisionalannya itu karena memang kita ingin menjual gitu kan ya, menjadi edu wisata yang menarik untuk pengunjung. Terjawab? Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Saya ingin bertanya, bahan bakunya kan tadi ada air biak tahu. Kalau boleh tahu air biak tahu itu berasal dari mana? Terima kasih. Tadi pada saat pembibitan, ya pada saat pembibitan itu ada air tahu atau susu kedelai, itu ditambahkan susu sapi, ditambahkan mentega, garam, dan air biak. Awalnya itu dari air biak yang dari hari sebelumnya, ya. Jadi air biak ini, nah setelah dimasukkan air biak, nanti si susu kedelainya itu dia akan mengendap, ya, mengendap. Lalu ada air bening di atas. Nah, air bening itulah yang diambil sebagai air biak. Kita masukkan ke dalam tong, kita fermentasi selama 1 malam, dia akan menjadi masak. Jadi sifatnya masak hampir sama dengan cuka. Jadi kalau tidak ada air biak, itu bisa pakai air cuka. Nah, pendapatan air biak itu dari situ. Jadi kita putar tiap hari. Jadi air biaknya baru lulus. Jadi ada yang dibuang, ada yang kita simpan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelah sini? Tidak ada, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya izin bertanya, kan ini kan bahan-bahannya kan alami. Untuk pengawetannya itu tuh gimana gitu? Terus pertanyaan keduanya, buat penjualan itu tuh kira-kira tahu susu ini tuh udah sampai kemana aja? Terima kasih. Untuk bahan ini kita pengawet alami ya, makanya kita hanya bertahannya 2 hari suhu ruangan, 3 hari di lemari es. Pengawetnya itu adalah bawang putih, garam. Kalau yang tahu kunyit itu ada tulisnya tambah kunyit. Itu semua bahan-bahan pengawet alami, ya. Bawang putih, garam, dan kunyit. Seperti itu. Kalau pemasarannya kita memang sudah jauh juga sih, gitu ya, sampai Kalimantan. Itu pun dibawa sendiri, karena kalau dipakai ekspedisi atau travel itu kita tidak kuat ya, karena memang tahunya tidak buah makan. Biasanya kalau sampai Jakarta
GMP, GMP itu tidak pernah. Lalu kita pakai paksel, ya. Tapi kita tidak ada kerjasama dengan yang tadi ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya bisa, saya buat tanya. Di Bandung itu kan banyak tuh produk tahu kayak tahu sekutu. Nah, bagi si tahu Sleman ini apa aja yang nilai plus dijual selain si bahannya dari susu? Apakah ada nilai plus yang lain? Mungkin bisa dilihat juga pabriknya ini, orang bisa lihat langsung produksinya seperti apa gitu kan ya. Makanya ada wisata edukasi di sini. Kelebihannya ya mungkin karena bahan-bahan yang kita pakai memang masih budaya itu. Ya kalau lihat itu kita pemasarannya terbatas. Kita tidak membuka retail, kita tidak mau masuk ke pasar retail juga gitu saja. Jadi ini semua kita kelola sendiri. Di clothing market setiap cabang usahanya punya Pak Perdi itu kita pasti buka rambut ya. Kita ada di clothing market Famos di Asia Afrika, The Red Theater. Kalau di Bogor, The Red Bogor itu dia punya pabriknya sendiri di sana. Kita pemasarannya juga di sana sudah sekitar Bogor, tapi langsung di pabrik ya. Lalu di Maskal 23 di Bogornya yang punya kita sendiri itu ada di Jalan Tamsil, Tamsil Square. Lalu ada di rest area kilometer 88, rest area kilometer 101. Jadi kita semua kelola sendiri tanpa ada retail. Seperti itu sih. Tadi kan ini tahu bertahan 3 hari ya di seluruh ruang ya. Itu produksi setiap hari habis atau kalau yang nggak habis itu gimana cara ngatasinya tuh? Bakal jadi apa ya kan? Masih Kalau misalkan kadaluarsanya itu kan 2 hari di seluruh ruangan, 3 hari di rumah guys. Makanya kita setiap malam itu ada rencana produksi. Jadi rencana produksi itu setiap hari itu bisa sama bisa berbeda. Nah untuk memasuki liburan kali ini itu di hari biasa kita sampai 40 kali resep. Tapi kalau di hari biasa itu antara 30 sampai 35. Karena setiap minggunya itu pasti ada hari-hari yang ramai dan hari yang sepi ya. Biasanya hari yang sepi itu hari Senin, Selasa, Rabu naik lagi, Kamis, Jumat turun lagi. Nah itu hampir setiap hari seperti itu. Jadi rencana produksi itu kita sesuaikan dengan harinya juga. Nah kalau misalkan sampai ada yang tersisa karena kita tahannya 2 hari sebelum ruangan, 3 hari di lemari es, itu biasanya yang sisa itu kalau misalkan masih bagus itu kita ambil lagi lalu kita jual ya. Tapi kan reject, masuk reject itu ada reject yang bisa dimakan tapi tidak layak jual. Ada juga reject yang memang betul-betul reject, tidak bisa dijual, tidak bisa dimakan. Kalau itu kita satukan yang reject tidak bisa dimakan dan reject yang tidak bisa dijual itu adalah ke pabrik ke Bakomo atau ampas tahu ya. Nanti diambil buat pakan ternak. Nah kalau misalkan yang masih dia layak makan tidak layak jual, saat ini kita masih diberikan ke karyawan. Dan itu pun jangan juga ya karena kita insya Allah rencana produksi kita ada. Jadi kita ada gambarannya. Kalau yang diangkatin lagi itu kalau udah diangkatin bakal nambah lagi nggak masa expirednya dia atau berarti itu aja ya. Karena kan kita masih tetap mengandung susu ya. Nah, kenapa tahu susu itu kita ada yang tergembir? Karena ya itu tadi, karena susu itu kan tidak tahan lama. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya, pertama saya di bagiannya ini kalau boleh tahu ya kalau untuk omsetnya itu dalam 1 bulan dalam tahun itu berapa ya? Terima kasih. Itu masih rahasia dapur ya. Cuma bisa dikasih gambaran per harinya itu 30 resep sampai 35. Kalau kata 40 ya. 40 satu resepnya jadi 40. Nanti yang saya bilang 40 kali 40. Nah itu mungkin omset kita per hari kali per bulan ya. Gambaran saja. Ada lagi yang mau ditanyakan?
itu? Oh, sebelah sini. Maaf ya. Bu, selamat sebelumnya. Saya ingin menunjukkan kalau ekonomi kan sudah berdiri dalam waktu itu ya 11 tahun. Cuma yang menjadi pertanyaannya itu dalam rentang waktu yang lumayan lama ini, kalau sedang ada dan macam ekonomi lah sampai sekarang lagi ekonomi lagi usut. Kira-kira kesulitan apa sih yang biasanya dihadapi? Kalau kaitannya dengan ekonomi, tentu omset kita juga menurun, ya, menurun. Karena produksi juga kita mungkin menurun juga, gitu kan ya. Kalau misalkan ya seperti yang tadi bilang 30 sampai 35, 40 angka itu ya, mungkin 35, gitu kan ya perharinya. Biasanya 40 produksinya kita turun, gitu. Kenapa? Tapi itu biasanya kalau ada penurunan produksi ada penurunan karyawan atau Kalau untuk karyawan produksi sih tidak, karena kan mereka itu satu timnya 3 orang. Kita punya 14 orang karyawan produksi, jadi mereka bergilir. Kalau hari-hari biasa itu shift, ya. Kalau hari-hari biasa itu hanya 2 tim yang turun. Kalau hari Sabtu Minggu itu mereka turun semuanya. Itu kalau untuk karyawan produksi jarang ada dikeluarkan atau apa gitu. Kecuali memang disipliner. Kalau produksi nggak ada sih kita jarang. Paling mereka dibagi ke hari kerjanya aja. Jadi ada yang libur lebih lama seperti itu. Ya. Sudah cukup? Ya, ada lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi dapur saya dibuka semua tuh. Kalau saya jawab pertanyaannya ya, dapur saya dibuka semua. Gitu kan ya. Mohon maaf untuk pertanyaannya ini tidak bisa saya jawab karena nanti dapur saya terjawab semua di sini. Maaf ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? untuk alat-alat itu ada masa waktunya nggak untuk dipakai kayak Ada. Kayak tampil ini masa waktunya ada, gitu kan ya. Jadi paling lama sekitar 3 sampai 4 bulan. Kalau untuk papan cetak itu sekitar 5 bulan. Ada semua, ada masa kadaluarsa. Kalau sudah gitu kita langsung ganti biasanya. Tapi secara bertahap ya. Misalkan yang rusaknya 2 kita ganti 1. Jadi tidak langsung. Sudah cukup ya? cukup ibu. Ya, baik. Saya kembalikan tadi ke Reni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Saya akan langsung mengakhirinya saja. Terima kasih untuk pengalamannya sudah berkunjung ke rumah produksi tahu susu Lembang. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.